Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aina Ulfa SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama Ibu Yanti Daula, yaitu guru kelas 3 di UPT SDN 12 Gahari Indah. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Aina. Apa kabarnya hari ini Bu Yanti? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik ya Bu Yanti. Oke Bu Yanti, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya. Kita akan melaksanakan praobservasi ya, dimana nanti saya akan mengamati dan menilai proses pembelajaran yang akan dilakukan. Oke, adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya. Oke Bu Yanti, untuk persiapan awal sebelum nanti melakukan proses pembelajaran agar nantinya Ibu siap atau percaya diri dalam menghadapi siswa, Ibu sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa itu ya. Adapun beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan, boleh ya Bu Yanti? Boleh, silakan. Kira-kira pertama ya, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai berdasarkan rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Tujuan yang ingin saya capai dalam rancangan pembelajaran itu yang pertama, siswa dapat mengenal pecahan, dan yang kedua, siswa dapat menghitung jumlah pecahan, dan yang ketiga, siswa dapat mengaplikasikan pecahan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 3 ya tujuan yang ingin dicapai. Kemudian kira-kira bagaimana ya area pengembangan yang ingin dicapai? Area pengembangan yang saya capai itu yaitu pengetahuan dan keterampilan. Jadi area pengembangan yang akan dicapai yaitu pengetahuan dan keterampilan ya. Bu Yanti, saya ingin tahu nih bagaimana ya rancangan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya akan Ibu lakukan, apa strategi dan model pembelajarannya? Ya, strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran berreferensi yang berdasarkan kesiapan belajar siswa. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi Ibu akan melaksanakan nanti pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dengan model based learning yang berbasis masalah. Nah, kemudian Bu, Ibu akan menggunakan media apa ya yang cocok dalam pembelajaran yang Ibu akan lakukan nantinya? Itu menggunakan media poster dan PowerPoint. Nanti Ibu akan melakukan film video gitu ya, poster-poster yang akan Ibu sampaikan ke siswa. Kemudian Ibu, kira-kira kapan nih Ibu akan laksanakan proses pembelajaran tersebut? Rencananya itu saya mengerjakan hari Kamis, jam pertama di kelas 3, yaitu tanggal 1 Agustus 2024 ini. Jadi di hari Kamis nanti ya, di tanggal 1 Agustus 2024, jam pertama di kelas 3. Oke, baik. Nanti di jam tersebut saya akan mengamati ya proses pembelajaran yang dilakukan, saya akan amati dan saya akan nilai ya dalam proses observasi kelas ya Ibu. Oke Ibu, dari percakapan kita ini apa sih yang Ibu dapatkan atau Ibu harapkan itu? Saya sangat senang dari percakapan ini. Saya dapat mengetahui ide-ide dan strategi dalam bentuk pelajaran yang saya alami. Oke, terima kasih Bu Yanti atas obrolan singkat yang kita lakukan ini. Nanti ya Ibu, selesai Ibu melakukan observasi, kita juga akan mengadakan pasca observasi, yaitu yang diadakan bersama pengajar praktik saya dan Ibu ya. Oke Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa aja anak Ibu? Ya, baik semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, kita harus baca doa dulu ya. Baca doa di dalam hati. Selesai. Oke, Ibu mau bertanya, ada yang tak hadiran ini?
pelajarannya. Ayo kita isi dulu untuk sukses. 1, 2, 3. Tepuk sukses. Ya, baik semuanya kita ya. Baiklah, kita memulai pelajaran kita. Hari ini Ibu mau mengajarkan pelajaran matematika, yaitu mengenai pecahan. Bapak Ibu perhatikan, pecahan itu adalah istilah yang merujuk pada suatu bagian ataupun sejumlah bagian yang setara dari sesuatu yang penuh. Contohnya, pecahannya. Kalau disebut pecahan yaitu 1/2. Kalau 1 aja disebut pecahan tidak? Tidak, yang disebut pecahan adalah 1/2. Kalau yang ini 1/3 pecahan atau tidak? Jadi untuk melanjutkan supaya anak-anak tahu mengenai pecahan, ini ada yang dibuatkan video. Baik, kita perhatikan videonya ya nak ya. Ayo coba Di video kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan dan bentuk-bentuk pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A dan B. A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pecahan digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan atau bagian dari suatu unit. Supaya lebih mudah dipahami, yuk simak contoh berikut ini. Dalam suatu taman terdapat 9 ekor anak kucing yang warna bulunya berbeda-beda. Berapa bagian setiap warna kucing dari keseluruhan jumlah kucing? Kucing kita berjumlah 2 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 2/9. Kucing putih berjumlah 3 dari total 9 kucing, maka ditulis 3/9. Sedangkan kucing oranye berjumlah 4 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 4/9. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Ibu membeli buah semangka. Buah semangka kemudian dipotong menjadi 8 bagian untuk dimakan oleh ayah, ibu, kakak, dan adik. Agar sama rata, tiap orang akan mendapatkan 2 potong semangka. Maka bagian semangka untuk setiap orang dapat ditulis dengan 2/8. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari suatu unit. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan 2 jenis kue berikut. Kue coklat dipotong menjadi 4 bagian. Kue keju dipotong menjadi 8 bagian. 1/4 bagian kue coklat ukurannya sama dengan 2/8 bagian kue keju. Artinya, pecahan 1/4 dan 2/8 nilainya sama, atau disebut juga pecahan senilai. Cara mencari pecahan senilai adalah dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contoh, pecahan senilai dari 8/12. Cara pertama dengan perkalian. Misal, 8 dikali 2, 12 juga dikali 2. Hasilnya 16/24. Cara kedua dengan pembagian. Misal, 8 dibagi 2, 12 dibagi 2, sama dengan 4/6. Jadi pecahan senilai dari 8/12 adalah 16/24 atau 4/6. Ada 4 bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut, misalnya 3/4. Pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya 1, 2/3. Pecahan desimal ditulis dengan tanda koma. Jika satu angka di belakang koma, artinya pecahan per 10. Misalnya 1,7, artinya 17/10.
Jika dua angka di belakang koma, artinya pecahan per 100. Misalnya 0,19, artinya 19 per 100. Persen adalah bentuk lain dari pecahan per 100 yang ditulis dengan Perhatian anak-anak semuanya, kita tadi membahas tentang pecahan. Ayo kita perhatikan kembali lagi. Di sini ada bilangan pecahnya, yaitu A disebut 9, ya kan? B disebut penyebut. Ini ada contoh pecahannya. Oke, perhatikan di situ. Bilangan pecahan. Ada berapa jumlah hewan di depan? 9, ya. Contoh kucingnya ada 9. Jadi kucing yang berwarna hitam ada 2. Jadi dibikin. Jadi pecahannya yaitu 2 per 9. Yuk kita perhatikan lagi. Kucing yang berwarna putih ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Jadi kalau cara penulisan pecahannya 3 per 9. Ada kucing yang warna kuning. Jadi cara penulisannya atau penyebut pecahnya adalah kata ibu 4 per 9. Oke, anak-anak ibu sudah Gambar baiklah ya. Ini ada ibu contohkan lagi. gambar pecahan diarsir. Oke, ini ada sebuah lingkaran. Bisa kita sebut bola juga bisa, ya kan? Jadi ibu kasih nih, beri garis berbentuk sebuah pecahan. Ada berapa potongan ini? 4. Jadi kalau ibu mau menulis 1 per 4, ingat pecahan kan? Jadi berapa kotak yang mau dihasil? 1. Oke, ini bukan contohnya. Jadi pecahannya 1 per 4. Kalau ibu buat ini. Oke, berapa saya mau jadinya? 2 per 4. Ya, sudah paham nih ibu dari situ? Sudah. Kalau sudah paham, ini ada tugas yang mau ibu berikan. Ya, dan tengok di bawahnya ada pecahan yang ibu tulis. Jadi, berapa yang mau kalian hasil? Ya, ini 1 meja 1. Pakai pulpen ya. Siapa yang sudah siap, nanti baru kita kumpul ke depan. Ayo kerjakan mulai dari sekarang. Dihasil contoh yang ibu berikan. Ayo dari sekarang. Yang diarsir angka yang di atas Yang berapa? dihasil angka yang di atas, pecahnya, pembilangnya.
Ya, baiklah yang udah siap, Ibu suruh perhatikan di sini. Oke, ya, yang dibuat adalah ya seperti ini, 2/4. Jadi yang hasilnya adalah 2/4. Benar kan, sayang Ibu? Iya, ayo mari kita kumpulkan. Ada biar ke depan. Inilah contoh pecahan yang dibuat Adawiyah. Semua. Oke, semua ayo ke depan. Perwakilannya di sini. Ayo siapa lagi yang udah siap? Iya, Kak. Ayo ke depan Kak. Iya. Oke, ayo. Ya, tunjukkan sama temannya anak Ibu. Ayo, coba perhatikan. Di depan. Yasmin. Oke. Coba. Ini sudah ada pecahan yang buat teman kalian kan? Ayo Yasmin, dibacakan di situ Yasmin. Berapa pecahnya Yasmin? Hah? Benar ya, 2/6 bijar. Ada berapa bijar pecahnya? Dibaca, Pak Fuad. 3/8. Ya benar. Ayo Akbar, ada berapa Akbar pecahnya? Hah? 3/4. Oke, Putra? 1/2. 1/2. Ada Wia? 2/4. Rizky? 1/5. Iya, benar semua ya. Ayo kita tepuk tangan. Oke. Udah. Oke, boleh sudah nih. Ibu tanya sekali lagi, anak-anak ibu udah paham mengenai pecahan? Sudah. Nah, yaitu ingatkan lagi pecahan itu adalah ada pembilang dan juga ada penyebut. Oke, sekian dulu yang ibu berikan pada anak ibu. Dan ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya SPD calon penyelenggara angkatan ke-10. Kali ini tidak duduk sendirian, saya ditemani oleh Ibu Pengajar Praktik, kemudian teman sejawat saya Ibu Yanti Daulay. Kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Yanti. Apa kabarnya hari ini Bu? Saya sehat. Nah, yang lalu telah saya laksanakan ya pembelajaran observasi menggunakan di kelas. Hari ini kita akan melakukan percakapan ya Bu, percakapan pasca observasi. Baik, saya akan bertanya kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran? Perasaan saya senang karena siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Siswa sangat antusias ya. Coba Ibu ceritakan kembali ya, apa tujuan pembelajaran, kemudian area pemahaman yang ingin dicapai. Kalau tujuan pembelajaran dengan materi yang saya sampaikan mengenai pecahan, siswa itu diharapkan mampu memahami apa itu pecahan dan dapat mengoperasikan pecahan untuk area pengembangan yang saya capai, yaitu pengetahuan dan keterampilan siswa. Materi yang disampaikan mengenai pecahan tujuan siswa dapat mengetahui ya pecahan itu dan dapat mengoperasikan
pecahan ya. Jika diposisikan ya di angka 1 sampai 10, kira-kira dari pembelajaran yang Ibu sampaikan ada di posisi berapa? Posisi 8. Kenapa saya milih posisi 8? Karena untuk pembelajaran saya laksanakan berfokus, saya merasa cukup bangga sebab siswa saya aktif dalam pembelajaran saya. Posisikan diri di posisi 8 karena aktif ya dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian Bu, apa yang masih perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran itu sendiri? Saya yang perlu ditingkatkan yaitu penguasaan kelas, dengan dimana di beberapa sesi saya cukup kewalahan dalam mengelola kelas yang mungkin berpengaruh kepada siswa dalam pemahaman apa yang saya sampaikan. Jadi yang masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan kelas ya. Kira-kira strategi apa yang ingin dilakukan dalam pengelolaan kelas? Kalau untuk pengelolaan kelas, dalam proses pembelajaran yang saya lakukan adalah saya berjalan ke beberapa area untuk lebih dekat kepada siswa dibandingkan saya berdiri di depan kelas. Jadi siswa merasa seperti diajak di dalam proses pembelajaran. Jadi mendekatkan diri lagi lah kepada siswa ya, dan merasa siswa tersebut diajak dalam proses pembelajaran. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dari percakapan pasca observasi kita pada hari ini. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kembalikan kembalinya kepada Ibu Edi. Terima kasih kepada Ibu Rina dan Ibu Yanti yang melakukan percakapan dan coaching observasi di sini, observasi akademik ya. Kemudian dari coaching dilakukan sebenarnya itu tujuannya untuk sebagai seorang pemimpin pembelajaran ketika di dalam kelas. Jadi bagaimana kita membantu untuk upaya kita pengembangan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi di situ saya lihat Ibu Aina, Bu Yanti itu melakukan percakapan di mana menggali potensi yang ada di diri kita. Jadi mengembangkan kompetensi diri sebagai guru, apa hal-hal yang perlu dilakukan strategi dari diri dia. Dan kemudian Bu Aina juga sudah melakukan tadi ada tujuan target ada pengembangan, ada alat di situ, identifikasi bagaimana menggali walaupun banyak hal yang lebih berbalik lagi, tapi sudah baik. Dan dalam menyampaikan percakapannya sudah ada yang bertanya, kemudian menjawab, tidak ada menggurui sama gitu ya Bu ya. Ada hubungan komunikasi yang baik antara Bu Aina dengan Bu Yanti. Kemudian malah Bu Yanti sendiri yang menceritakan ada hal-hal yang mungkin ada di tantangan yang dihadapi, kemudian apa solusinya tadi. Kemudian Bu Aina mengulang kembali, meyakinkan kembali ada hal mungkin tadi diulang dengan jawaban dari Bu Yanti, kemudian dikembalikan lagi dengan pertanyaan gitu ya tadi. Enggak ya seperti sekarang itu kita jadi malah Ibu apa yang bisa digali potensinya. Jadi ada tindak lanjut yang dilakukan nantinya di saat di sekolah. Itu terima kasih kepada Bu Yanti atas waktunya, kemudian Bu Aina yang sudah baik dalam penyampaian untuk coaching supervisi akademiknya. Semoga Bu Aina dapat merangkul teman-teman di sekolah dalam melakukan supervisi akademik sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas kita sebagai pendidik gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.